Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas modul 9 mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer itu dengan judul Komparasi Teknologi Komputer. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Yazib Al-Fikri dari kelas Informatika A dengan NIM 3411221012. Yang pertama, sini 3 list. Yang pertama ada prosesor, VGA, dan yang terakhir adalah storage. Yang pertama adalah prosesor. Prosesor adalah otak dari sebuah komputer. Secara rinci, pengertian prosesor adalah sebuah komponen IC yang dapat mengontrol semua proses yang berjalan pada sebuah sistem komputer dan dapat digunakan sebagai pusat atau otak dan dapat melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Yang kedua, ada VGA. VGA adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk mengkonversi dari proses prosesor ke dalam bentuk visual atau gambar. Tanpa VGA ini, komputer tidak bisa menampilkan gambar atau tampilan komputer. Yang ketiga adalah storage. Storage adalah penyimpanan atau tempat penyimpanan media yang digunakan untuk menyimpan data yang diolah oleh komputer. Fungsi storage adalah menyimpan data atau file dalam jangka panjang dan pendek. Jadi storage adalah tempat menyimpan instruksi program dan dapat untuk keperluan penggunaan dengan komputer. Lanjut kita pada prosesor yang pertama. Di sini ada prosesor Intel. Prosesor Intel adalah sebuah produk prosesor keluaran dari perusahaan terkenal yaitu Intel Corporation. Pada tahun 1968, Intel Corporation ini sudah berdiri dan menjual produk prosesornya. Di Amerika, produk ini pertama kali dikembangkan dan diproduksi. Ada beberapa contoh seri dari produk prosesor Intel seperti Intel Atom, Intel Celeron, Intel Core 2, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, dan yang paling terpadu adalah Intel Core i9. Ada juga versi untuk komputer atau komputer server yaitu menggunakan Intel Xeon. Lanjut pada kelebihan Intel. Yang pertama, temperatur yang ada pada Intel ini bisa diatur pada prosesornya sendiri karena prosesor bisa mengurangi kecepatan apabila prosesor terlalu panas. Poin kedua, timeline dalam Intel jauh lebih panjang dibandingkan prosesor yang lain. Poin ketiga itu memiliki image dan market yang sangat bagus. Pada poin keempat, memiliki kinerja yang cukup cepat. Pada poin kelima, memiliki performa prosesor yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan prosesor lain. Pada poin keenam, prosesor pada aplikasi multimedia jauh lebih kuat. Di sini ada kekurangan Intel. Kekurangan Intel yang pada poin pertama itu untuk urusan gaming, grafis, dan program 3D itu masih tergolong cukup lemah. Pada poin kedua, apabila teman-teman menggunakan prosesor Intel, teman-teman perlu mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Terlebih lagi jika ingin memiliki performa yang dihasilkan itu lebih tinggi. Pada prosesor yang kedua adalah prosesor AMD Ryzen. Pada prosesor AMD ini sebuah perusahaan yang membuat prosesor dan graphic card. AMD ini menjadi perusahaan pemasok prosesor terbesar kedua setelah Intel Corporation. Pada tahun 1969, perusahaan AMD berdiri dan membuat produk prosesor. Berpusat di Sunnyvale, California, AMD ini mengembangkan dan membuat prosesornya. Secara umum, produk AMD diminati oleh pengguna para gamers karena produk itu sudah dilengkapi oleh graphic card. Berikut jenis produk prosesor AMD yang telah dipasarkan: AMD A2, AMD A4, AMD A9, AMD Ryzen 3, ada AMD Ryzen 5, ada AMD Ryzen 2, Ryzen 7 yang mungkin terbaru ada AMD Ryzen 9 dan lain sebagainya. Kelebihan dari prosesor Ryzen ini pada poin pertama adalah pada saat bermain game, teman-teman tidak perlu merasa khawatir karena prosesor ini mempunyai tenaga yang sangat kuat sehingga dapat digunakan untuk melakukan berbagai jenis pekerjaan berat yang lainnya seperti merancang atau suatu teman-teman yang sedang dikerjakan. Pada poin ketiga itu untuk harganya juga sangat terjangkau sehingga teman-teman tidak perlu khawatir perihal harga yang ditawarkan. Pada poin ketiga ini, Ryzen ini sudah mengusung grafik VGA yang sangat kuat sehingga dapat melibatkan beberapa game-game besar atau game umum seperti GTA 5, Dota 2, PUBG, dan masih banyak yang lainnya. Terakhir, sudah dilengkapi dengan full support overclocking. Lanjut pada kekurangan prosesor Ryzen. Pada poin pertama, kekurangan pada prosesor Ryzen ini yaitu masih membutuhkan memori 2 channel
supaya bisa bekerja secara maksimal. Pada poin kedua, membutuhkan heatsink yang jauh lebih baik untuk overclocking. Pada poin ketiga, harus memastikan kompatibilitas pada BIOS motherboard karena ada beberapa motherboard yang harus di-upgrade BIOS apabila ingin menggunakan Raider. Yang pada poin terakhir itu harus mengupdate OS ke Windows 10 yang terbaru. Nah, di sini ada segi perbandingan Ryzen dan Intel Core. Pada sisi kiri itu ada segi performa pengkodean. Pada segi performa pengkodean ini, Intel Core itu mempunyai performa pengkodean video hingga 67%. Untuk performa mencapai 82% di Adobe Premiere. Sehingga Intel Core itu lebih unggul dibandingkan dengan prosesor AMD Ryzen. Kalau di segi game, Intel ini meskipun teman-teman sedang bermain game dan bersamaan melakukan streaming atau record, untuk segi kecepatannya hanya mengalami penurunan sebesar 1% saja, itu untuk memakai prosesor Ryzen. Tetapi teman-teman ketika menggunakan prosesor Intel pada saat bermain game dan melakukan streaming atau merecord pakai OBS, kecepatannya akan berkurang atau menurun itu hingga mencapai 18% itu frame-nya. Nah, pada pojok terakhir ada performanya. Jika dibandingkan dengan Ryzen gitu, Intel ini memiliki performa mencapai 65%. Untuk performa dalam Blender sebanyak 69%. Sementara pada Cinebench mempunyai performa sebesar 63%. Untuk rata-rata dalam proses pembuatan konten, prosesor Intel dapat mencapai 66% dibandingkan dengan prosesor AMD Ryzen. Lanjut kita ke Nvidia dan AMD. Perbedaan Nvidia dan AMD. Yang pertama, perbedaannya itu kelebihan Nvidia adalah cocok untuk gaming dan developer game. Pada logo Nvidia juga kerap muncul tulisan "It's meant to be played", yang berarti VGA ini memang didesain untuk gamers. Nvidia juga bekerjasama dengan banyak developer game terkemuka di dunia. Tujuannya yaitu untuk grafis pada game ini terlihat halus gitu ketika dimainkan di PC dengan VGA Nvidia dibanding AMD. Nah, kekurangan VGA Nvidia adalah kemampuannya dalam memutar video berresolusi tinggi itu kurang baik. Nah, buat teman-teman yang suka menonton film favorit atau berkualitas Blu-ray atau di monitor Full HD atau 4K gitu, tidak disarankan untuk dengan menggunakan Nvidia gitu, karena pada Nvidia ini tidak mendukung teknologi UVD gitu, sehingga membuat proses decoding video itu harus melibatkan dengan prosesor utama. Lanjut ke AMD. Kelebihan VGA AMD Radeon adalah lebih cocok untuk multimedia. Jadi AMD Radeon ini dibekali fitur UVD atau Unified Video Decoder yang dapat menampilkan video dengan resolusi sangat tinggi. Fitur ini tidak dimiliki oleh Nvidia. Kemudian dukungan fitur Affinity memungkinkan teman-teman bisa menggabung 6 monitor sekaligus untuk mendapatkan tampilan gambar ekstra luas. Kemudian dari segi harga dan konsumsi listrik, AMD Radeon lebih baik dibanding Nvidia. Kekurangan VGA AMD Radeon adalah tidak cocok untuk gaming. AMD Radeon ini tidak mendukung musik sehingga tampilan grafis sudah tidak detail. Main game di PC dengan AMD Radeon itu tentu akan lebih mengganggu dibanding Nvidia. Lanjut kepada storage. Ada SSD SATA, ada M.2 SATA SSD, ada M.2 NVMe SSD. Yang pertama ada SSD SATA. Serial ATA atau bus komputer SATA adalah sebuah antarmuka penyimpanan untuk menghubungkan host bus adapter untuk perangkat penyimpanan massal seperti hard disk drive dan optical drive. Mulai pada tahun 2004, SATA host adapter terintegrasi ke hampir semua motherboard modern, baik itu desktop maupun laptop. Lanjut kita ke M.2 SATA SSD. M.2 SATA SSD adalah sebuah SSD card atau modul yang diproduksi berdasarkan standar M.2 dan menggunakan interface SATA. Hingga saat ini interface-nya SATA 3. Kecepatan atau performa yang maksimal itu adalah sebesar 600 MB per second. Untuk dimensi fisiknya secara umum 2280. M.2 NVMe SSD. NVMe adalah antarmuka komunikasi dan driver yang dirancang secara khusus untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja pengolahan data di dalam SSD dengan memanfaatkan benefit dari soket PCIe atau Peripheral Component Internet
Interconnect Express. Ini gambar SDSATA, Bluetooth Data jadi sama NVMe. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf masih banyak dengan kekurangan karena juga saya dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.